Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para ummahat serta kajian sahabat muslimat yang dirahmati Allah Jalla. Alhamdulillah, hari ini kalau saya tidak salah tanggal 5 Safar ya, kita kembali berkumpul di tempat yang penuh kebaikan dan keberkahan ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, dan kita masuk ke Al-Kabiratul Khamisatu Asyarah, dosa yang ke-15. Beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis beberapa kata yang maknanya hampir sama, yaitu penyakit al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujbu wat tih. Para ulama menyebutkan bahwasanya 5 perkara ini memiliki makna yang sama dan mirip ya, meskipun tentu kita yakin bahwasanya perbedaan kata akan memberikan perbedaan penekanan makna yang berbeda-beda ya, ada makna yang lebih spesifik ya. Namun intinya ya ikhwan, dalam penyakit ini berkisar pada merasa diri lebih tinggi dan kemudian merendahkan orang lain, seperti orang yang berada di atas gunung, maka semua yang dilihat adalah kecil dan dia merasa besar, maka disebut dengan takabbur. Takabbur itu merasa dirinya kabir, besar, yang lain kecil ya. Maka disebut sering juga disebutkan al-khuyala ya. Al-khuyala karena dia dikhayalkan dalam dirinya bahwasanya dia besar, dia ada perasaan diri hebat gitu. Nah, maka disebutkan khuyala. Nabi SAW menyebutkan orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki bagi laki-laki disebutkan khuyala. Khuyala itu dikhayalkan dirinya, dia menghayalkan dirinya besar, hebat, sehingga orang lain semua kecil Nah, jadi itu kibar dari kata besar. Jadi takabbur, ada istikbar, berusaha menjadi besar ya, meminta untuk jadi besar. Kemudian juga ada kata atih. Kalau kita lihat adalah yatihun, ada dulu Bani Israel diazab atau dihukum oleh Allah Subhanahu tersesat di padang selama 40 tahun. Disebutkan yatih maksudnya bingung atau sesat. Kenapa? Karena kenapa disebutkan sombong itu dengan atih? Karena diserupakan dengan orang yang bingung dan sesat. Karena hakikatnya orang yang sombong adalah orang yang bingung dan sesat, tidak tahu siapa dirinya. Ini namanya al-atih. Kemudian al-fakhr, iftikhar, bangga. Makanya Nabi SAW di antara penyakit atau kebiasaan jahiliyah adalah al-fakhru bil ansab, membangga-banggakan nasab. Jadi mengagungkan kelompoknya. Sehingga fakhr itu bukan hanya diri tapi juga nasab, jabatan, partai.
ya, keturunan, suku, daerah, klub sepak bola, bisa juga. Apa saja dengan membanggakan, dia membanggakan apa yang ada pada dirinya. Ya. Ada ayat di Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang mukhtalan fakhura. Ada yang mengatakan mukhtar itu adalah sombong dengan sikap, mungkin dengan cara berjalan, cara duduk, ya. Dan ada dua yang mengatakan dalam tafsirnya fakhur adalah sombong dengan kata-kata. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ikhwan, ada lagi satu ujub. Ya, ujub ini merasa kagum dengan dirinya, menyandarkan kehebatan kepada diri. Makanya ujub itu kata ulama belum tentu sombong, tapi dia adalah sarana menuju kesombongan. Karena dia merasa hebat, tapi belum tentu merendahkan orang lain. Kalau sudah merendahkan orang lain, berarti dia kibar, menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain, maka itu namanya kibar. Tapi kalau ujub tidak, ya. Namun ini juga penyakit. Nanti kita akan bahas ya secara panjang, ujub dan kibar itu secara panjang. Karena ujub ini diantara penyakit kata para ulama, ya ikhwah, yang menimpa orang-orang yang sholat. Di dalam hadis disebutkan, ya, mungkin kita mulai dari ujub dulu ya. Bukan hadis ya, ada perkataan para salaf, ya. Ada yang mengatakan wala a'lamu bil musallina syai'an syarran minal ujub. Aku tidak tahu ada yang paling buruk yang menimpa orang yang sholat, orang yang soleh, kecuali ujub, Pak. Mengapa dikatakan perkara yang paling sulit bagi orang yang sholat adalah ujub? Ya, maksudnya perkara yang paling buruk menimpa mereka, karena penyakit ini hanya menimpa kepada orang yang berbuat baik, orang yang memiliki ilmu, rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin sholat. Mereka-mereka ini yang rawan terkena penyakit ujub. Dan itu Allah Ta'ala gantikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu beribadah, tauhid, lawannya riya, syirik. Nasta'in wa iyyaka nasta'in adalah apa? Menyandarkan kepada Allah Subhanahu. Bersandar kepada Allah. Apa lawannya, Pak? Bersandar kepada diri. Namanya ujub. Dan karena itu dua penyakit yang sering disebut ulama, penyakit yang paling rawan menimpa orang-orang yang taat beragama, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Sabuk tadi saya berharap seperti itu, zahirnya seperti itu Pak ya, rajin ke pengajian, Masya Allah ini. Apa penyakit yang paling rawan menimpa kita Bapak Ibu, orang-orang yang Masya Allah zahirnya taat beragama? Ini dua penyakit ini, riya dan ujub, Pak. Iya, ujub itu ya tidak menimpa orang yang tidak salat. Gimana mau ujub, apa yang menimpa dia? Gak jarang sedekah, ya. Karena orang yang tidak mau memiliki kelebihan, apa yang mau dibanggakan? Ya, makanya biasa itu orang yang ujub itu yang punya kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan pengikut, ya, maka mereka masih ujub. Atau mungkin, mohon maaf, mungkin ada fisiknya, ya, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng, nah karena itu ya, 3 atau 5 penyakit ini sangat membahayakan sampai-sampai, ya. Banyak dalil yang mencela penyakit ini. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan sebagai salah satu al-kabair yang patut kita waspadai. Ya, karena kita harus berusaha membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Ya. Penyakit ujub, khususnya Allahu a'lam, ibu-ibu, maaf ya Bu. Bu. Ya, masih bernapas enggak? Masih ya. Kalau enggak dipanggil ambulans. Yang paling sering tertimpa penyakit ujub wanita. Ini Bu ya, coba Ibu. Ibu-ibu kalau bercermin butuh berapa menit Bu? Bu, nggak ada yang setengah menit Bu. Nah itu muncul ujub. Ya, rawan sekali ujub. Ya. Jadi perasaan seseorang yang menganggap dirinya hebat, punya kelebihan, ya, yang sesungguhnya
ia tidak berhak mendapatkannya. Ya. Ya, ujub itu jadi dia merasa lebih tinggi, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat. Ini namanya ujub. Ya, Imam Al-Ghazali ya mendefinisikan ujub itu al-ujubu huwa isti'dhamun ni'mah warrukun ilaiha ma'an nisyani idhafatiha ila al-mun'im. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ujub adalah mengagungkan nikmat yang dia miliki, lalu bersandar kepada nikmat itu, lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa dirinya cantik, wah ini karena memang aku keturunan cantik, aku karena ini udah begini, dia lupa bahwasanya yang memberi nikmat adalah Allah Jalla wa Ala. Qarun ketika ditanya, dari mana hartamu? Apa kata Qarun? Hadza min ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki. Dia menyandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya dari mana, kata beliau, hadza min fadli rabbi. Ini adalah datang dari karunia Rabb. Padahal kayanya luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, tidak ada lagi kerajaan sesuai yang diberikan kepada manusia kecuali seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, maka ujub ini ya merasa dirinya hebat karena dirinya dia lupa bahwasanya semua kehebatan, keberhasilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah, Pak. Banyak orang makanya setiap selesai kita beribadah kita selalu beristighfar kan? Setelah selesai sholat, astagfirullah. Agar kita jangan ujub. Karena itu ada sebagian ulama, Profesor Wahab dan Mudabbir rahimahullah, beliau mengatakan, saya sholat malam, saya tidur di malam hari dan tidak sholat malam. Lalu saya menyesal. Itu lebih saya sukai daripada saya sholat malam dan ada ujub di hatiku terhadap sholatku itu. Ya. Nah, jadi kalau syirik berkaitan dengan orang lain, menyekutukan Allah dengan orang lain atau makhluk ya. Kalau ujub berkaitan dengan diri sendiri, menyekutukan Allah dengan diri sendiri, kira-kira begitu. Seorang merasa bahwasanya ibadahnya, keberhasilannya, kekayaannya dia raih merupakan hasil dia murni dengan Allah, maksudnya ya, dirinya dengan Allah. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau riya, syirik, menyekutukan Allah dengan orang lain atau makhluk. Nah ini azani Allah wa yakum, penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit ujub. Nah, memang ini belum tentu sombong, karena ada orang hanya bangga dengan dirinya, tapi tidak sampai merendahkan orang lain. Ya. Namun demikian ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya penyakit ini luar biasa jemaah. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu wasallamu atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakit ini dalam Al-Qur'an, dalam kisah perang Hunain. Ketika Nabi SAW menaklukkan Mekah, lalu kemudian beliau bersama dengan kaum muslimin, pasukan ada yang baru masuk Islam, kurang lebih menurut beberapa riwayat 12.000 pasukan, baiklah, terbesar selama ini. Ya, biasanya Nabi SAW jumlah yang paling banyak, ya 2.000, 3.000. Perang Badar cuma 315 atau 313. Perang Khandaq 2.000 pasukan. Tidak pernah sebanyak ini. Kalau dengan jumlah sedikit saja bisa menang, bagaimana dengan jumlah 12.000? Nah, lalu Allah Ta'ala sebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Ingat ketika perang Hunain, ketika kalian ujub dengan banyaknya jumlah kalian. Mereka merasa hebat dengan jumlah. Mereka menyandarkan kemenangan bahwa kita pasti menang. Makanya ada sebagian pasukan yang berkata, lan nuglabal yawmin killah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita dengan jumlah yang sedikit. Maknanya pasukan ini tidak akan bisa kalah dengan jumlah yang sedikit. Ya, lan nuglabal yawmin killah. Kita tidak akan kalah dengan pasukan yang lebih sedikit dari kita. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan ini merasa berat. Kok iya? Ya? Kenapa mereka mulai menyandarkan kemenangan kepada diri mereka, bukan kepada Allah. Beda ketika perang Badar. Mereka menyandarkan kepada Allah. Pertolongan datang. Tapi ketika perang Badar, perang Hunain, ini disebutkan di sini disebut ujub.
Makanya Allah menggunakan kata ajabatku. Kalian ujub dengan jumlah yang banyak itu. Ya. Maka benar firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, "Falan tughni ankum syai'a." Kata Allah Azza wa Jalla, jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu jika kalian tidak bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penyakit apa namanya? Big syndrome, saya nggak tahu apa namanya. Kita ini di Indonesia apa-apa selalu kita kan mayoritas, merasa diri mayoritas sehingga merasa, nah ini bahaya ya kawan. Ya, maka di ayat ini jemaah kita bisa memahami bahwasanya ya benar kita melakukan ikhtiar untuk meraih keberhasilan, tetapi bukan ikhtiar itu yang mendatangkan keberhasilan. Untuk menjadi orang kaya tentu ada banyak ikhtiar, sebab ya butuh kreativitas, butuh disiplin, keuletan, mungkin cerdas. Namun setelah kaya, jangan kemudian kita katakan bahwasanya kekayaan itu karena kecerdasanku, karena kedisiplinanku, karena kreativitasku. Tetapi kita katakan kekayaan ini murni dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dengan sebab yang telah kita usahakan. Ya, oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat tadi bahwasanya ujub dengan jumlah yang banyak, kata Allah, lan tughni anka, tidak sama sekali bisa memberikan manfaat sedikit. Buktinya awal-awal perang Nabi SAW itu pacaran kecil, Pak. Ya, setelah agak lama baru Nabi SAW mengumpulkan perang pasukan yang sudah pacaran kecil tadi. Ini ujub Pak ya. Penyakit ini sekali lagi sering banyak menimpa orang-orang yang merasa dirinya punya kelebihan. Wabil khusus kelebihan agama, kelebihan ilmu. Sudah sering pengajian. Ada orang baru datang ditanya, udah lama Mbak ikut pengajian? Oh saya baru 2 kali. Saya udah 5 tahun Mbak. Udah senior. Akhirnya melihat orang agak sedikit mencibir tangannya gini. Oh iya pantas jilbabnya masih gini. Ini imannya masih lemah ini. Ini kira-kira orangnya sering goyang, belum tentu. Tidak boleh kita. Jadi kalau sudah merasa punya jasa, ya lalu kemudian apa? Melihat orang dengan apa namanya? Mengecilkan orang. Ini bahaya Bu. Ini sekali lagi Bu. Ya ini yang kita kata para salaf, aku tidak mengetahui ada penyakit yang lebih bahaya menimpa orang yang sholat kecuali ujub. Sampai-sampai jamaah Bu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Laulam takunu tudnibu." Ini kayaknya saya menghadap ke kamera sih. Ya. Jamaah yang nampak di sini, tapi sebentar ya, kita ini kayaknya ini menghalangi ya Bu ya. Ya kita. Nah, ini ya, ini. Mungkin begini Nah, leher saya begini terus Bu ya. Karena jamaah yang memperhatikan di sini, tapi sebetulnya ada makhluk gaib yang gaib artinya tidak kelihatan, gaib misi Bu ya, bukan gaib hakiki. Kalau gaib hakiki wajib dong. Gimana Bu? Masih sudah ya? Maka Ibu ini hadis Masya Allah kata Nabi SAW. Seandainya kalian tidak ada yang berdosa, dan itu tidak mungkin ya. Ada yang tidak punya dosa, angkat tangan Bu. Angkat tangannya sendiri udah dosa. Kenapa? Merasa diri sok-sok muji. Bala tuzakku anfusakum. Saya Ustaz, saya gak punya dosa. Walaupun benar gak punya dosa, ketika dia mengatakan itu dosa. Kenapa? Merasa dirinya sok-sok suci. Gak boleh. Apa kata Nabi? Kalau kalian semua tidak punya dosa, apa kata Nabi? Khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika. Aku khawatir kalian tertimpa penyakit yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Kata Nabi, al-ujub. Nabi berulang 2 kali, Pak. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan ujub menimpa kita dibanding dengan dosa? Ada yang tahu, Pak? Kita kasih hadiah. Ini ucapan doa. Kalau dia belum menikah, kita doakan supaya segera menikah. Kalau sudah menikah, kita doakan supaya langgeng ya. Jangan seperti pengen lambat ya. Apa Ibu? Apa Pak? Sama dengan bahayanya bid'ah.
Ya, kalau pelaku bid'ah susah dinasihati. Saya beberapa kali nasihatin Pak, ada yang ikut aliran inilah ini, itu susah. Tapi kalau saya nasihati orang yang masya Allah mungkin ada kemarin orang yang saya nasihati judi online, dia terlibat judi online, datanglah saya nasihati, semuanya tunduk dan mengakui khilaf. Tapi ketika dinasihati aliran Pak, mereka ada yang pelaku tarekat, ada yang macam-macam kan. Itu luar biasa Pak, susah sekali dinasihati. Kenapa ujub itu Pak? Kenapa berat kata Nabi? Kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan ujub daripada dosa? Ya, karena orang kalau berdosa dan dia tahu berdosa, maka dia lebih mudah untuk diharapkan bertobat, ya atau tidak? Beda dengan orang ujub, dia nggak melihat dirinya ada dosa, terhalang dari petunjuk, terhalang untuk bertobat. Lihat iblis Pak, iblis berbuat dosa, Adam juga melakukan kesalahan. Tapi lihat, siapa yang kembali kepada Allah SWT? Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Cepat kembali Pak. Tapi kalau siapa? Iblis Pak, enggak ada taufik untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, aba wastakbar. Dia membangkang dan sombong. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih besar daripada Adam. Ana khairun min, kata Allah, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini sombong. Maka sombong diantara dampak buruknya ya ikhwan ta'azzanya Allah wa yakum adalah terhalang kita dari hidayah. Fir'aun dengan tukang sihirnya Pak, sama-sama melihat hidayah. Ketika dia melihat duel Nabi Musa dengan tukang sihir yang jumlahnya ribuan itu jemaah, tawaduknya tukang sihir Pak, setelah melihat kebenaran, apa kata Allah? Wa ulqiyas saharatu sujjada. Semua tukang sihir langsung sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Nabi Harun, Musa dan Harun. Tapi Firaun enggak, karena sombong. Ya, apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanathu anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia berusaha mengingkari kebenaran, tapi hatinya membenarkan. Dia mengingkarinya karena kesombongannya. Merasa tinggi Pak. Ya, makanya orang sombong itu Pak sulit ikut kebenaran. Kenapa? Kalau saya ikut kebenaran, pamor saya, martabat saya akan rendah dong. Itu bahaya sombong Pak. Gak mau masuk Islam, gak mau ikut kebenaran, gak mau ikut ngaji. Dia berpikir kalau dia ikut kebenaran, maka pamornya akan turun. Itu sombong. Makanya dia terhalang dari hidayah. Nah, kemudian sampai-sampai jawab Nabi mengulang 2 kali al-ujubu. Ya. Kenapa bertobat dari ujub itu susah? Ya, karena orang tidak sadar kalau dirinya ujub. Ya. Karena Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi mengatakan sebuah perkataan yang indah bahwasanya bisa jadi ada, pernah dengar Pak ya? Ada orang masuk surga karena dosa. Pernah dengar? Dan ada orang masuk neraka karena amal solehnya. Mengapa demikian? Karena orang yang melakukan dosa, dia merasa bersalah. Seperti Nabi Adam, dia mengucapkan doa yang terus dia ucapkan, Rabbana zalamna. Dia mengakui, ya Allah, kami salah, kami zalim. Ya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan ampun. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia tutup semua pintu yang lain. Ya Allah, hanya ampunan yang kami harapkan. Allah ampuni. Ya. Ya. Beda dengan orang yang berbuat amal soleh lalu bisa masuk neraka. Kenapa? Biasanya jemaah orang yang habis berbuat dosa lalu kemudian dia taubat hijrah, itu masya Allah Pak, ya kan? Setiap dia ingat dosanya dia lebih kencang lagi taubatnya, istighfar. Ya, beda orang yang beramal soleh masuk neraka. Kenapa? Karena dia ujub. Dia senantiasa beramal dengan ujub, merasa tinggi, bahkan merasa sombong. Akhirnya apa? Dia masuk ke neraka. Jangan. Kenapa? Selain karena ujub susah untuk tobat, tapi ternyata karena ujub juga bisa apa? Menggugurkan amal soleh. Kata Nabi, wal ajbu. Apa? Ini perkataan para ulama ya. Wal ujbu fahdharhu innal ujba mujtarifu a'mali sahibihi fi sayyidil ghaib. Ya, ada ujub, waspadalah karena sesungguhnya ujub akan menarik amal pelakunya ke
ke dalam banjir arus yang besar hilang dan tidak ada manfaatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini penyakit ujub ya, Pak. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Ya. Sekarang kita masuk ke sombong dulu ya, sombong. Ke kibar. Nah, dari kibar itu apa tadi Pak? Dari kata kabura, berasa besar. Yang kayak tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang sombong itu ibarat dia berada di atas gunung Pak, sehingga merasa besar seperti gunung. Nah, apa yang tadi Pak? Dia merendahkan orang lain. Ya, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i dzamban ayyahqira ahahu. Saya agak lupa hadisnya secara lengkap. Kata Nabi SAW mengatakan, ya cukuplah seorang yang enggak berdosa ketika dia merendahkan ya saudaranya yang lain. Ya. Karena saya agak lupa. Ya, seorang yang enggak berdosa ketika dia menganggap orang lain itu lebih rendah dan lebih hina. Ya, jadi itu ya. Jadi kesombongan itu melihat dirinya melebihi orang lain. Dan orang lainnya ada dua, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan apa? Sombong itu merasa lebih tinggi terhadap dua. Itu sombong. Pertama adalah kebenaran, merasa melebihi al-haq. Ya. Yang kedua, merasa melihat dirinya lebih tinggi di atas orang. Ghamtun nas. Nabi SAW ya, menyebut definisi al-kibar ada dua. Batarul haq, lebih tinggi dari kebenaran sehingga dia tolak, merendahkan kebenaran. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Dan ini yang sering kita definisikan. Ya, definisi tentang merendahkan sering yang dalam benak kita adalah ya, Allah Ta'ala sebutkan wala tusair khaddaka, jangan kau palingkan pipimu. Itu di antara ciri orang yang sombong adalah memalingkan pipi. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah bersuara, jangan kau berjalan. Ada orang berjalan dengan jalan yang sombong. Cara berjalannya model sombong, Pak. Saya nggak tahu gimana. Mungkin kayaknya gimana gitu ya. Iya. Wala tamshi fil ardi maraha. Nah, sombong yang ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampaknya sangat besar. Ya, bahkan dikatakan di sini kita masuk sekarang ini ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan banyak sekali dalil-dalil di sini jemaah. Karena begitu banyaknya dalil-dalil yang mencela, melarang kita bersikap sombong. Apa saja ya kawan sini? Kita masuk ke dalil-dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa qala, berkata qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dalam surah Ghafir ayat 27, Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu. Ya, ini perkataan beliau kepada Fir'aun. Dari setiap orang yang mutakabbir, sombong. Ya, la yu'minu bi yaumil hisab. Mereka tidak beriman kepada adanya hari hisab. Apa istidlalnya ayat ini jemaah? Ya. Jadi ada apa kaitannya dengan judul bahaya atau penyakit atau dosa sombong? Di sini Nabi Musa berlindung dari sombong. Ini menunjukkan bahwa perkara yang dimintai perlindungan kepada Allah adalah perkara yang besar, perkara yang buruk. Di sini Nabi Musa berlindung, inni uztu, aku berlindung kepada Rabbku. Dan Rabbmu dari mana? Dari mutakabbir. Yang mereka itu tidak beriman kepada hari hisab. Ya. Kenapa jemaah kita berlindung dari sombong ya? Wah, azanillahu wa iyyakum. Karena sombong adalah di antara induknya keburukan. Ya. Sombong itu mengumpulkan banyak keburukan. Ya, apa keburukannya orang sombong jemaah? Ya banyak sekali. Susah menerima kebenaran, merendahkan orang lain, susah untuk tawadu, susah untuk tersenyum, angkuh. Ya. Nah, saya sebutkan di sini beberapa mazahir ya. Apa itu mazahir ya? Penampakan. Bahasanya saya nggak tahu apakah benar bahasa Indonesia. Kalau kita bilang penampakan langsung bilang jin. Kalau mazahir itu
Maksudnya pertanda yang nampak begitu. Nah, ini ya, ikhwan. Yang pertama misalnya ini, ayyuhibba qiyaman nasi lahu aw baina yadi. Di antara fenomena orang yang sombong adalah dia selalu pengen dihormati orang. Dia suka kalau dia datang orang berdiri. Ini Nabi SAW benci, Pak. Kata para sahabat, kami tidak mau berdiri menyambut Nabi karena kami tahu beliau tidak suka dengan itu. Ya. Nabi Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar, siapa yang ingin melihat penduduk neraka, falyanzur ila rajulin qa'idin wa baina yadayhi qaumun qiyam. Yaitu adalah orang yang duduk sementara orang lain berdiri di sekitarnya. Ini sombong. Maka Anas bin Malik radhiyallahu, pembantunya Nabi SAW, dia mengatakan, lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulullah. Sahabat tidak ada orang yang paling mencintai selain Nabi SAW. Wa kanu idza ra'ahu, kalau mereka melihat Nabi datang, lam yaqumu lahu, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya. Lima ya'lamuna min karahati dzalika, karena mereka tahu Nabi tidak suka itu. Di antara bentuk sombong adalah ini ya. Ya, tolong nanti kalau saya datang pengajian ya, semua jemaah suruh berdiri Pak menyambut saya. Kalau enggak saya balik lagi ke rumah. Wah, ini. Tapi kalau menyambut atas kegembiraan tamu datang ya boleh-boleh saja. Tapi bukan kita yang berharap. Ya, menyambut tamu datang sunnah kita berdiri menyambutnya. Sunnah. Tapi jangan kita suruh orang, jangan kita yang pengen. Lihat para sahabat, tidak ada orang yang paling dicintai sahabat, tapi mereka nggak mau. Mereka nggak berdiri untuk Nabi, berdiri untuk mengagungkan ya. Bukan berdiri untuk mengagungkan. Ini banyak model-model begini, kata raja-raja, pejabat-pejabat di beberapa negeri, ya, begitu. Ini sombong, bahaya nih Pak. Nabi SAW mengatakan, mungkin kita dalam diskusi Allah Taala berfirman, al-kibriya'u ridai, kebesaran itu pakaianku, wal 'azamatu izari, dan keagungan itu sarungku. Faman naza'ani minhu ma'ahum, siapa yang mengambil, ya Allah Ta'ala memperumpamakan itu pakaian Allah, tidak boleh dipakai oleh makhluk. Hanya Allah yang boleh bersifat kibriya, kebesaran, wal 'azamah, hanya Allah yang memiliki sifat keagungan yang hakiki. Selain itu enggak, maka tidak boleh ada yang memakainya, kata Nabi SAW. Kata Allah dalam diskusi ya, siapa yang memakainya merasa diri besar, merasa diri agung, kalau tuh bina, kata Allah, aku akan lempar masuk neraka. Nah, ini enggak boleh ini raja-raja, presiden, pejabat-pejabat ya, sombong dengan jabatannya lalu itu. Kemudian juga ikhwan di antara mazahir, alla yamshi illa wa ma'ahu ghayruhu yamshi khalfahu. Kalau jalan dia harus ada pengawalnya. Dia enggak mau jalan sendiri, wah, gengsi. Dua di kanan, dua di kiri, empat. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalul 'abdu yazdadu minallahi bu'dan ma musyiya khalfah. Seorang senantiasa jauh dari Allah selama dia berkeinginan selalu ada orang di belakangnya. Kalau jalan kita itu ya, ini tabiat Pak. Kalau kita jalan di kawat muncul kesombongan. Apalagi yang mengawal puluhan orang. Digat, wah sok. Ada yang bawain handphonenya, ada yang bawain tasnya. Ya nggak ya? Apalagi ya? Kalau ibu-ibu ada yang bawain lipstiknya, ada yang bawain semua tasnya semua. Tinggal saya menelpon, udah luar biasa. Kata Nabi, kata Abu Darda, orangnya akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ibu, ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, disebutkan di sini. La yuqrabu min adihi, dia tidak bisa dikenali, dibedakan dengan budak-budaknya. Allahu Akbar. Padahal Abdurrahman bin Auf kita tahu salah satu sahabat yang kaya. Tapi dalam penampilannya orang nggak bisa bedain mana Abdurrahman dan mana budaknya. Kalau di kita jelas mana supir, mana yang bos, ya nggak? Bahkan kalau supir perhati, kau jangan fokus kau, nanti orang pikir kamu yang bos. Ya, pembantu kelihatan Bu ya, kalau pergi ke mall, yang kita tahu ini yang pembantu, ini yang majikan, ya nggak? Abdurrahman bin Auf tidak disebutkan, tidak bisa dibedakan, pakaiannya sama. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita tahu itu kalau yang mbak pembantu kelihatan bajunya ini, bajunya itu, ya, yang gendong anak lah begitu ya.
Yang nggak bawa apa-apa itu biasanya majikan, ya nggak? Yang bawahan ada yang set di sini, terutama suami-suami yang sering gitu ya. Berarti yang bos siapa sebetulnya? Kalau suami kamu itu tasnya dan istrinya belanja kiri kanan ya. Berarti ya kita semua sama, takut sama istri semuanya. Kemudian juga ya, la yatamayyazu anhum fi suratin dhahirah. Tidak bisa dibedakan zahirnya. Rasulullah SAW juga begitu jawab. Kalau para sahabat ada orang Arab Badui datang dan mereka belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau lagi kumpul begini, mereka tanya mana Muhammad tuh. Mereka tanya mana Muhammad. Tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan. Kalau kita kan kelihatan Pak, yang mana pejabat, yang mana RT RW kelihatan. Ya, duduknya paling di atas, duduknya ini kelihatan. Ya. Kemudian juga di sini, wa masyaqamun khalfal Hasan al-Basri famana'ahu maqala ma yubka hadha min qalbi al-abdi. Allahu akbar. Suatu ketika Hasan al-Basri, ini pemimpin orang yang terbaik tabi'in zaman setelah sahabat yang tabi'in. Di antara tokoh besarnya adalah ulama-nya tabi'in adalah Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Ada yang pernah jalan di belakangnya, dia cekak, jangan jalan di belakang saya. Tidaklah pantas seorang hamba di hatinya ada perasaan sombong karena ada orang berjalan di belakangnya. Allahu Akbar. Ini. Kemudian di antara penampilan penampakan sebagai kita introspeksi diri Pak ya. Ya gini. Gak mau berangkat kalau tidak ada yang supiri. Makanya di antara sunnah sesekali nyeker. Bu, nyeker ya. Kalau nyeker ke mall ya nyeker itu maksudnya menunjukkan kita ada seorang hamba. Dulu ada seorang laki-laki melihat Nabi SAW gemetar karena rasa ada wibawa yang sangat kuat. Mungkin apa ya namanya ini? Kata Nabi SAW, "Hawin alaik, tenang. Aku adalah seorang hamba, anak dari seorang perempuan yang makan daging dendeng. Ini daging yang paling murah, daging yang sudah dikeringkan, dikasih asin, dikasih garam, lama lalu dimakan." Maknanya Nabi SAW berkata, aku ini hamba, aku anak seorang wanita yang biasa makan dendeng. Kenapa kau takut sama saya? Bukan tenang aja. Kemudian yang Allah di sini juga di antara madhair. Mari kita lihat introspeksi, ada enggak di sini tanda-tandanya ada sama kita? Allah yazura ghairahu wa in kana yahsul min ziyarati khairun li ghairihi fi din. Dia tidak mau mengunjungi orang lain walaupun dia lebih baik. Ya. Maka ya ikhwan, biasanya yang suka dikunjungi siapa Pak? Pejabat. Saya kenal seorang pejabat Pak, waduh sekarang sudah pensiun, sudah jadi pensiun dulu, jadi mobilnya ada RI titik-titik gitu ya. Ustaz udah gak ada yang datang ke rumah. Dulu selama ada orang nyari. Nah jemaahnya azan di antara ciri orang yang ada penyakit kesombongan, dia nggak mau menziarahi orang. Apalagi orang yang dia ziarahi lebih rendah, jangan. Masih menziarahi kok, menziarahi orang yang datang ke rumahnya berkunjung, tidak ada kecuali hanya datang ingin menyambung hubungan ukhuwah misalnya. Kalau keluarga silaturahim, kalau bukan keluarga namanya ziarah ya, ingat bedakan. Kalau keluarga namanya silaturahim, kalau teman dengan teman, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat namanya ziarah. Dan ada dua-duanya ada pahala, tapi pahala silaturahim lebih tinggi dari pahala ziarah. Nah ini orang sombong, nggak pernah mau datangi orang Pak, selalu mau didatangi. Siapa dia yang mau datang sampai ke ini apa dia tahu? Makanya di sini ada kisah ya Pak. Ya, ada Sufyan Ats-Tsauri pernah datang ke suatu tempat yang di dalamnya ada di situ ada Ibrahim bin Adham. Ya. Maka dia suruh orang, dia katakan tolong panggil Ibrahim bin Adham datang ke sini. Lalu ditanya, kenapa engkau mengirim orang datang supaya datang kepada kamu? Kata beliau, aradtu an anzura kaifa tawadhu'uhu. Saya ingin melihat apakah dia orang yang tawadhu alias tidak sombong. Karena mendatangi orang yang lebih rendah biasanya jarang orang mau Pak. Biasanya yang miskin mendatangi yang kaya, ya enggak? Bawahan mengunjungi, jarang-jarang atasan mengunjungi bawahan. Kaya mengunjungi yang miskin, ya enggak?
Yang di atas mengunjungi yang bawah, yang biasa bawa ke atas. Itu di antara canda yang muda, yang tua mengunjungi yang muda. Itu sekali-kali. Kemudian juga jemaah tidak mau duduk bersama orang. Ayastanki min julusi ghairi bil qurbi min alla yajlisa baina yaday. Makanya bapak orang Songo enggak mau ke masjid itu. Enggak mau ikut pengajian, Bu. Makanya insyaallah taala wallahu a'lam yang datang ke sini adalah orang-orang yang tawadhu. Iya. Kenapa? Mau duduk bareng orang yang mungkin ya Allah, mungkin Masya Allah Pak secara status di bawahnya dia. Saya pernah dengar ada penceramah cerita bahwasanya ada mantan pejabat itu pengajian kayak gini kali. Pas datang sisi yang jawab, ada dari belakang ngirimin pertanyaan pakai kertas. Dia tepuk pejabat itu, Pak, kalau Pak. Dia nggak kenal kalau itu pejabat. Yang biasanya kalau di kantor dia nyuruh-nyuruh Pak. Langsung dia, kamu nyuruh-nyuruh, kamu sendiri Pak. Habis itu nggak pernah datang lagi pengajian. Enak aja saya disuruh-suruh katanya. Ini sombong Pak, makanya jemaah Allah palingkan ibadah orang sombong. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannam dakhil. Ini orang sombong enggak mau tunduk Pak, enggak mau sujud Pak. Ya. Ini ada juga kisahnya ya, kisah salaf Abdul Aziz bin Abi Ruwad ya, duduk bersama Ibnu Wahab ya. Lalu ketika dia sedarkan pahanya dengan pahanya yang satu mengatakan, kenapa kau begitu? Jangan perlakukan aku seperti raja, aku biasa. Karena dia seorang penguasa. Ini seorang penguasa muslim yang sangat berbiasa. Iya. Kemudian ya biasa kan kita kalau sama pejabat kalau duduk tidak mau digeser, tidak mau kalau perlu sedikit agak longgar begini. Ini tidak, dia dekati. Pejabat yang mendekati ini bawahannya malah nggak enak. Dia bilang, Kak, jangan perlakukan aku seperti pejabat yang musuh. No, sih dekat sama saya. Ini kisah para salafus. Kemudian juga di sini Anas bin Malik menyebutkan dulu ada kanatil amatu min imai ahli Madinah, ada budak wanita dari penduduk Madinah pernah bahkan disebutkan Allah alam pakai kisah yang sama, ada wanita yang disebutkan hadis bi aqliha syai'. Wanita ini ada bermasalah dalam akalnya. Tahu maksudnya apa ya? Datang kepada Nabi, menggandeng tangannya Nabi untuk menyelesaikan hajatnya. Lalu Nabi SAW pergi bersama anak remaja ini, anak kecil ini yang ada akalnya terganggu. Lalu Nabi SAW ikuti kemana mereka mau, kemana dia mau. Ini menunjukkan bagaimana tawadhunya Rasulullah SAW. Ada seorang orang yang agak kurang sopan, Pak. Nabi SAW berjalan, tiba-tiba sorbannya ditarik dari belakang sampai agak ada bekas merah, sakit kerasnya. Lalu orang ini berkata, ya Muhammad, wah ini kurang ajar yang kedua Pak. Kita jemaah siapapun kalau yang bikin kaget kita lagi jalan Pak, tiba-tiba kopiah kita ditarik dari belakang. Mau pasti marah. Respon pertama pasti marah, tapi Nabi SAW tidak. Nabi tersenyum. Orang ini mengatakan, ya Muhammad. Tidak biasanya itu berarti orang Arab Badui Pak. Kalau sahabat tinggal dunia, tidak ada yang panggil nama Nabi Muhammad. Mereka katakan, ya Rasulullah SAW ya. Berikan harta Allah yang ada pada dirimu. Iya, semuanya memang harta Allah. Tetapi kalau sudah dimiliki, tidak ada hak kita untuk merampas. Coba lihat, Muhammad dia panggil, dia tarik dengan keras, lalu dia bilang ini harta Allah, kasih saya. Lalu Nabi tersenyum, lalu dia Nabi. Subhanallah. Dari sini para ulama katakan inilah akhlak Nabi, mukjizat Pak. Jarang orang yang bisa begini. Nabi SAW kalau makan Pak, gak pernah milih-milih makanan. Kalau dia tidak suka, dia biarkan. Dia tidak celah. Kalau dia suka, dia makan. Ini termasuk adabnya beliau. Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian orang. Setiap diminta, ada yang mau ngasih, tidak pernah menolak. Ya. Dan tidak membeda-bedakan undangan. Itu salah satu sifat sombong Pak ini. Sini sebutkan membeda-bedakan undangan. Kalau yang undang pejabat orang kaya datang, tapi kalau undang orang miskin dia nggak mau datang. Ada di situ begini Bu? Ada. Mana orangnya? Oh, ada. Maka ibu juga Nabi SAW katakan seburuk-buruk walimah yang hanya orang kaya yang diundang, orang miskin yang diundang. Saya waktu menikahkan anak Pak itu
IO-nya atau WO-nya itu masya Allah bagus sekali. Yang ngatur, bilang Ustaz Afwan, kita tidak ada celengan ya. Kapan? Ya, Bapak Amro. Sebetulnya nggak ada masalah kita yang sudah. Ini seperti mengemis Ustaz kalau kita apalagi gentongnya ditaruh. Ya, sekarang bukan gentong lagi Pak, pakai kiri saya pernah. Pak, Bapak mau amplop atau kiri Pak? Waduh. Jadi kiri. Seolah-olah mengemis-ngemis. Maka Bapak kalau bikin walimah Pak, jangan seperti itulah. Sampai di depan pintu gerbang ada gentong, seolah terus orang ditanya Pak, amplopnya di mana Pak? Di sini kan? Namun pada akhirnya ada sedikit diskusi dengan keluarga yang bukan hanya saya, namanya dikatakan bukan hanya saya Pak ya, ada keluarga ada yang nanti ditemunya tetap ada, tetapi disembunyikan. Jadi kalau ada yang nanya baru dikasih tahu, kalau nggak ada yang nanya udah nggak usah tahu. Karena yang kita menikah anak siap-siap untuk bersedekah, memberi makan orang dan memberi makan termasuk sedekah ya kan? Dan kasih yang terbaik. Saya bilang sama panitia, saya mau makanan yang terbaik. Jangan bikin kecewa orang datang meninggalkan ini ya mau sampai sini makannya nggak enak terus gimana? Sampai ada yang viral Pak, kalau dia makan kalau nggak enak dia kurangi itu amplopnya. Allahu Akbar. Kalau dia enak baru dia enggak Pak. Termasuk juga adab Bu, jangan datang ke tempat undangan yang tidak diundang, nggak boleh. Membawa orang yang tidak diundang. Nabi SAW pernah diundang makan, ada orang yang ikut nggak diundang, tapi itu bawa aja. Nanti kalau izin dulu sama tuan rumah. Sebelum masuk rumah dia bilang, kau mengundang saya, tapi ada orang di belakang saya pengen ikut. Kalau kau izinkan, saya suruh masuk. Kalau enggak, saya suruh pulang. Yang diundang cuma satu Pak, yang datang 10 orang. Allahu Akbar. Makanya waktu WO itu Ustaz bikin ini ada namanya buku tamu di online. Saya nggak usah, jangan. Nanti Ustaz bikin makanan 1000 yang datang 2000 mau apa? Malu kita. Tidak ada orang pada buka 1000. Oh gitu ya. Nah, tanya bagus ya. Ada yang saya datang 6 orang, saya datang 5 orang. Nah, di situ kita oh iya. Tidak boleh adabnya begitu. Baik, ini tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi ya lihat, di antara tanda kesombongan adalah tidak mau bergaul dengan orang yang tidak selevel dengan dia, tidak sesirkel dengan dia. Ya, Ibu duduk di pengajian juga Bu, jangan terus circle-nya itu terus. Ya, itu terus circle-nya. Kalau nggak circle dia nggak mau. Kenapa? Nggak selevel Ini nggak boleh. Ya, kecuali ada maslahat mungkin saya kalau sama dia ngobrol terus kalau pengajian. Ya udahlah saya agak jauh, kenapa ngobrol terus. Sama kalau saya itikaf, saya kalau itikaf tuh saya pengennya cari bukan orang Indonesia. Kalau cari Indonesia diajak ngobrol dulu kan. Kalau sama orang Inggris, orang Belanda, orang Rusia, mau ngomong apa? Ya udah ngaji aja. Paling bahasa Tarsan. Tapi kalau orang Indonesia ditanya dari mana Pak? Ini ya dari berapa hari? Terus ngobrol. Biasa ikut tolong ya teman. Ini mau itikaf atau mau ngobrol? Nah ibu ya, tapi intinya ibu Pak ya. Bergaul dengan semua orang. Jangan sombong. Apa yang mau disombongkan Pak? Kata Allah, "Wala tamshi fil ardi marra, innaka lan tablughal jibal, innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula." Ya. Apa yang kau sombongkan? Kata Allah, kau tidak bisa menembus bumi dan tidak bisa menyamai gunung. Ya. Maka saya lupa ada riwayat bahwasanya ada salafnya mengatakan kita ini apa yang mau disumbangkan? Kita ini makhluk dari air yang hina. Asal masal kita di ma'in nahi. Kemudian keluar, mohon maaf akramakumullah, kita keluar dari 2 lubang yang hina, jemaah. Maksudnya Pak ya? Kita keluar dari ayah kita dari lubang kemaluan, mohon maaf akramakumullah. Lalu kemudian ketika kita lahir dari perut kita keluar dari, mohon maaf akramakumullah, keluar dari lubang kemaluan ibu kita. 2 kali kita keluar dari lubang kemaluan. Apa yang mau disombongkan kata para sahabat? Dan kemana-mana kita selalu membawa kotoran. Mau sombong apa ya? Dari air yang hina, keluar dari 2 lubang, kemudian kita kemana-mana membawa kotoran. Apa yang mau disombongkan? Kita datang sebagai fulan dan akan kembali kepada Allah sebagai fulan. Bukan sebagai pejabat, bukan sebagai ini, tapi pulang kembali kepada Allah sebagai fulan, sebagai abdi, sebagai hamba. Waktu kita lahir hamba, waktu kita pulang kepada Allah hamba. Semua yang kita sombongkan kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu jemaah ini ya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW jemaah pernah mengatakan kalau hatimu sudah mengeras, usaplah anak yatim, usaplah kepala anak yatim. Maksudnya lihatlah orang yang lebih rendah, lebih berkebutuhan dibanding kita, itu akan melembutkan hati kita. Yang terakhir adalah ada kita tidak sombong. Nah ini bapak-bapak, ini juga ini. Di antara bentuk kesombongan al-kibar, Allah ya'khudha mata'ahu wa yahmilahu ila baiti. Jarang angkat barang dagangan pulang ke rumah. Bu ya, Bu, di antara ciri-ciri laki-laki yang Masya Allah Bu, kalau ada laki-laki itu Bu sering bawa bawaan belanja di pasar, dia beli di pasar, ada kantong kresek, lalu dia tenting pulang ke rumah. Itu laki-laki yang tawadhu itu. Ada di sini Pak? Mana mau bapak-bapak itu mengurangi harkat dan martabat saya. Apalagi Bu, kalau disuruh membawa tas bayi, Pak, itu laki-laki yang keren itu. Atau tas perempuan belanjaan ibu dia tahu, itu keren. Dan dia terus ikut ibu sampai selesai dagang. Pak, itu suami yang langka Bu. Kalau ada begitu Bu, jangan dikubur sebelum dia meninggal. Ya betul. Disebutkan ya Ibu, Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya. Kata Nabi SAW, kata Aisyah, dia adalah orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap keluarganya. Menjahit sandalnya yang putus, kemudian menjahit bajunya yang robek, dia mengambil air sendiri untuk dirinya. Masya Allah jemaah, ini laki-laki yang tawadhu jemaah. Nah di antaranya itu ada orang suami tidak mau sama sekali, merasa tercoreng harkatnya sebagai suami kalau ikut ngepel, ikut mencuci, ikut bersih-bersih. Ini Nabi SAW melakukan semua, padahal dia adalah seorang Nabi dan Rasul jemaah. Dia tinggal suruh murah bisa, tapi dia punya banyak, tapi dia tidak melakukan. Nah Aisyah mengatakan dia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Kalau di Arab Saudi sini lihat, yang belanja itu banyak bapak-bapak, ya, ibu-ibu di rumah. Ya, makanya ibu-ibu di sana banyak katanya gemuk-gemuk. Kenapa? Jarang maunya dibanjakan muncul sama suaminya. Ya. Semakin gemuk istri, semakin menunjukkan kebahagiaan katanya. Dan ya. Kemudian juga ini juga ayyumayyi sabi ijabati da'wati bainal ghani wal faqir. Dia membeda-bedakan undangan yang miskin dan kaya. Ini juga tidak boleh Pak. Kemudian juga al-ikhtiyaru fil masyati, ya, ma'a li sahhatil unuq wa tasghiril khat wa tas'iril khat. Ya, ini sombong dalam berjalan dan memalingkan muka, kamu melihat orang. Saya tidak bisa mencontohkan gimana ya jalan yang penuh kesombongan. Kata Allah dalam Al-Quran, nasihatnya Luqman kepada anaknya, wala tusaqqir khaddaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Kenapa sombong? Gak mau bergaul sama orang, gak mau bersosialisasi. Lewat tetangganya dia gini, supaya nggak diajak ngobrol. Ya, jangan palingkan wajahmu atau pipimu dari manusia. Wala tamshi fil ardi marha, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kemudian juga ya di sini raddun nasihati wal istinkaru 'anil haqq, menolak dinasihati. Ada yang nasihati Pak, dengan siapa dia? Ya. Kamu lulusan mana kok nasihati saya? Jadi, Pak, apalagi jamaah, mohon maaf, orang kalau sudah duduk berceramah begini seperti saya Pak, itu berat menerima nasihat. Kita Pak, Bu, kita sebagai orang tua dinasihati anak Pak, itu berat. Lu ngapain nasihatin anak bocil dinasihatin saya? Ini bahaya kalau orang sombong. Ya, maka ya, terutama kalau sudah di atas Pak, sudah jadi pejabat, penguasa, sulit menerima nasihat kalau dia sombong. Ya. Maka jemaah, itulah sebabnya, di antara sebabnya kata Nabi, orang yang punya kesombongan walaupun sebesar biji zarah tidak akan masuk surga. Ini sebabnya sulit menerima nasihat, sulit menolak, sulit menerima kebenaran. Makanya mengatakan tidak masuk surga.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibar. Jadi karena dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Coba lihat tadi Pak, tukang sihirnya Fir'aun langsung sujud Pak. Fir'aun enggak, padahal sama-sama melihat mukjizat. Di mana bedanya? Yang satu sombong, yang satu tawadhu. Orang yang tawadhu jemaah mudah tunduk kepada kebenaran. Khalifah Muawiyah, waktu dia khalifah, ini khalifah yang besar, sudah Khalifatul Rasyidin. Suatu ketika dia berziarah ke Ka'bah. Nah, Ka'bah kan ada 4 sudut, yang disunnahkan untuk diusap dan dicium hanya 2 kan, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Dia semua 4 sudut dia cium dan dia usap. Ditegur oleh Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas mungkin ya. Hei, ya Khalifah, hanya 2 ini yang diusap, yang lain tidak. Kata Muawiyah, oh tidak, ini semua rumah Allah, semuanya ada kebaikannya dan tidak layak rumah Allah ditinggalkan semua 4-nya. Apa kata Ibnu Abbas? Orang yang lebih baik dari engkau hanya mengusap 2 ini. Lalu beliau bacakan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini raja, apa dia bilang? Kau benar, salah. Dan dia tidak, dan dia tunduk itu, dia ini hebatnya ini penguasa. Kalau penguasa sekarang ini siapa? Kok ngajar-ngajarin saya? Lihat bagaimana para sahabat dulu adalah cepat rujuk kepada kebenaran. Padahal dia penguasa. Ini tegur Ibnu Abbas. Hanya ini yang enggak, semuanya kan bagus kan, niatnya bagus. Ini kan rumah Allah juga. Oh enggak, berarti orang yang lebih baik dari kamu itu Rasulullah SAW hanya ini. Apa kau merasa lebih baik dari Nabi SAW? Nasihat ini betul-betul menghunjam ke dada yang Muawiyah dan dia mengatakan kau benar, sadar, dan dia tunduk dan ikuti nasihat itu. Saya itu dia enggak, hanya 2 ini yang diusir. Ya, apalagi kalau kita sudah menjadi merasa sudah hebat, Pak, sudah berilmu, profesor, doktor, ustaz, doktor, dinasihati orang itu berat, Pak. Saya beberapa kali ditegur santri saya, ustaz tadi salah ayat. Tidak ada masalah, tidak mengurangi ini kita. Ustaz, apa tadi ada ayatnya salah? Masya Allah, saya telah ya. Tidak ada masalah. Ya, namun ini tidak semua orang bisa menerima ini. Kemudian juga ikhwan, di antara isbalul izari ikhtialan, menjulurkan kain lebih dari mata kaki. Pak, ini bentuk kesombongan. Ya, Nabi SAW manjarra izarahu khuyala. Siapa yang melebihkan kainnya dari mata kaki dengan khuyala, ya maka masuk neraka, terancam dengan neraka. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa lagi di sini ya? Mahabbatut taqaddumi 'alal ghair. Dia selalu ingin di depan. Ya, kalau duduk acara, kalau enggak duduk depan dia enggak mau duduk. Nah, ya, kalau di belakang enggak mau. Acara pengantin harus duduk dekat pengantin. Ya, acara apa? Acara keluarga, dia kalau kemana-mana harus di dekat supir. Yang penting jangan di depan supir ya. Ya, dia itu juga ada orang seperti itu, milih-milih. Kalau enggak begitu, nah, terus acara enggak boleh dimulai sebelum dia datang. Kalau acara dimulai dia belum datang, dia balik lagi. Ini sombong semua. Di masjid juga begitu. Makanya Nabi SAW melarang kita ngetek tempat. Ya, itu. Suruh terus itu. Jadi kalau dia datang, ada orang datang, Pak, pingin ini tempat saya. Ini siap udah 20 tahun tadi. Keluar, nah ini nggak boleh. Makanya jemaah, Pak, di Islam ini Pak, agama yang Masya Allah Pak, ini tidak ada tempat bagi orang yang sombong. Kita ini Pak 5 kali sehari, kenapa sih Pak diwajibkan kita berkumpul sholat berjamaah? Di antaranya adalah untuk mengaplikasikan nilai ini, jangan sombong. Siapa yang berhak jadi imam Pak, yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling banyak sumbangannya ke masjid. Kan begitu di Indonesia Pak, siapa yang jadi imam Pak, yang berjasa, yang wakaf tanah. Dan yang menguasai masjid adalah biasanya donatur Pak. Dia ngatur-ngatur siapa berceramah, siapa yang tidak boleh ceramah. Oh, tidak boleh. Yang berhak jadi imam yang punya prestasi. Aqra'uhum li kitabillah. Saya menegur kemarin ada imam, saya kasih tahu adik-adik Pak, ini saya sudah beberapa kali pengajian di sini kok imamnya makhrajnya, penyampaiannya enggak benar. Waduh susah Ustaz, dia adalah anak dari yang mewakafkan masjid. Wah. Gak ada yang bisa geser. Itu gimana ini kita
Panjang dipendekin, pendek dipanjangin, mengganggu sekali. Makhraj hurufnya amburadul. Tapi nggak ada, pengurus masih angkat tangan. Ini saat itu area sakral nggak bisa disentuh, saat itu punya pewakaf katanya. Wah, ini ibadah, tak boleh. Ya. Apalagi kalau haji dan umroh, ibu, aduh itu subhanallah. Makanya banyak orang kaya nggak mau haji kalau melihat haji begini antri. Hanya RI 1 yang ada pengamalan, Pak. Selain itu menteri sama aja semua. Sama saja. Apalagi pakai ihram, Pak. Pakai ihram ini adalah apa, Pak? Simbol kebersamaan. Di antara madrasah umroh adalah semua manusia sama di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan ini termasuk materi khutbahnya Nabi ketika haji wada. Setiap kita sama, gak ada yang membedakan kita kecuali ketakwaan Allah kepada Allah Jalla. Di Islam hanya Islam bisa kelihatan, Pak. Di masjid warna kulit semua sama, ada kuning, ada coklat, ada hidung pesek, ada hidung mancung, semua sama di hadapan Allah Jalla. Tidak ada kasta di dalam Islam. Di agama lain ada kasta-kasta, Pak. Islam adalah Anda boleh berhak kalau Anda punya kelebihan, keutamaan apa? Ilmu, bacaan Quran, habis Quran, baru itu. Tapi kalau dari darah, dari karena suku, darah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang kepala suku, masuk Islam, Pak. Dia kepala suku. Anda tahu Quraisy adalah di antara suku yang terhormat. Ada seorang sahabat dari itu, dia namanya Bilal. Masuk Islam, sama kedudukannya. Tapi suatu ketika, Pak, jahiliyahnya muncul ini Abu Dzar. Langsung dia bertobat tadi. Dia bertengkar dengan Bilal. Tiba-tiba Pak muncul jahiliyahnya. Apa dia bilang? Dia benar sauda, kau anak hitam. Kalau kita sekarang negro, kau negro. Maka didengar oleh Nabi SAW, ya Aba Dzar, sungguh kau masih punya sifat jahiliyah. Inna bika amrun jahiliyah. Maka dia menyesal, Pak. Dia datangi Bilal, dia taruh pipinya di tanah. Dia bilang, Bilal, saya tidak akan redo sebelum kau injak pipiku ini dengan kakimu itu. Hanya di Islam ada fenomena ini, hanya dalam Islam. Coba cari agama di mana ada seperti ini, Pak. Apartheid baru belakangan, baru selesai, Pak. Sekarang masih ada, Pak, kulit hitam dan kulit putih. Di Amerika masih sering ada bentrokan. Belum sepenuhnya hilang dari hati mereka. Ada keunggulan ras, keunggulan kulit, masih ada sekarang. Rasisme masih ada, sering di sepak bola, di mana. Di Islam sudah selesai 14 abad yang lalu. Jangan boleh sombong. Ya, aman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa membuat kita sombong? Banyak sekali, Pak. Di sini disebutkan apa, Pak? Pertama, ilmu. Kata para ulama, Pak, ini yang paling mudah membuat orang sombong. Itu sebabnya jemaah, para ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu harus berhias dengan adab. Pelajari adab dulu baru menuntut ilmu. Di antaranya adalah adab, jangan sombong. Ya. Orang kalau berceramah, jangan salah ya. Sesama ustadz mungkin juga bisa saling. Kalau pengajian ustadz itu penuh. Akhirnya apa? Itu lulusan mana? Ya. S1 apa S2? S1 ustadz. Oh, saya S2. Nah, itu bisa. Ilmu ini, Pak, paling cepat. Itulah sebabnya ya iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena sombong dari sisi. Apalagi jamaah di sini disebutkan juga adalah pakaian. Ada hadis Nabi ini, Imam Az-Zahabi menyebutkan bainama rajul, hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki berjalan dengan burdaini, dengan menggunakan 2 helai kain yang mahal. Ya, mukhtalan, kemudian sombong, Pak. Pak, ini menunjukkan bahwasanya jangankan yang lebih dari pakaian saja bisa menjadi sebab kesombongan. Apa kata Nabi? Khasaballahu bihil ardh. Maka Allah membuatnya ditelan oleh bumi. Bahwa yatajaljalu biha ila yaumil qiyamah. Dia tetap berguncang-guncang di perut bumi sampai datang hari kiamat. Artinya dia sudah meninggal, Pak. Tapi dia azab yang menunjukkan adanya alam azab kubur. Dia masih diazab sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Sombong dengan pakaian. Nah, di antara bentuk kesombongan pakaian adalah menjulurkan lebih dari mata kaki. Ya, harus kita akui, Pak, Bu, ya. Iya, Bu. Ibu, kalau pakai jilbab yang harga 3 juta dengan yang 300.000, beda nggak, Bu, cara pakainya? Cara jalan juga beda, Bu. Jilbab yang 3 juta, ada ya, Bu? Saya pernah lihat ada jilbab 3 juta, ada yang 5 juta. Aduh, ya Allah. Iya. Mau pakaian 10 juta, ya. Ibu kalau pakai, lalu pakai yang 300.000, cara jalannya beda nggak, Bu? Kalau Bapak jam yang 100.000 dengan yang 100 juta, cara melihat jamnya beda kan? Kalau yang 100.000 cuma begini aja.
Kalau yang 1 juta, yang berapa bro? Oh ya. Handphone juga begitu Pak, yang murah dengan yang mahal. Kalau yang mahal ditaruh di depan kayak saya ini. Ya. Ya, ini karena tidak ada tempat aja Pak. Tapi masya Allah jemaah, kita kalau bawa mobil Pak, yang harga 1 M dengan yang 100 juta Pak, bayar parkir aja gengsi kalau 222.000. Mobilnya MM-an parkir 2.000. Nah, itulah cara naiknya, cara kelasornya juga beda. Ini semua bisa membawa kesombongan jamaah. Ya. Apalagi kekayaan di antara adalah status sosial, nasab Pak. Ya ini al-fakhru bil ansab atau kelompok, komunitas Pak ini. Kalau ya apa saja ya membuat orang bisa menjadikan merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Baik jemaah, kemudian juga sini disebutkan Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Rawahu Muslim. Tidak masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Hadis ini banyak dipersiskan maknanya. Ada yang mengatakan yang dimaksud sombong itu sombong tidak mau beriman. Ya, kenapa dia masuk surga? Mungkin di pikiran kita, kok cuma sombong tidak masuk surga? Akhirnya ada ulama yang membawa perkataan maknanya sombong tidak mau beriman. Seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, ya. Dan ya ada juga maknanya. Tapi kita katakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna ini lebih umum, ya, masuk dalam keumuman hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada juga yang maknanya begini, Pak. Menjadi maksud sombong ini adalah maknanya sebelum dia masuk surga. Kan ada qantah, ada jembatan top, dengan hadisnya di situ dibersihkan sehingga tidak masuk surga sebelum dia dibersihkan dari kesombongan. Ini dua pendapat memahami hadis ini. Namun kita katakan lafaz hadis ini menunjukkan keumuman semua, bukan hanya sombong tidak mau beriman. Nah, kalau kita riwayatkan redaksinya datang dari apa? Nabi SAW ketika mengatakan ini, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ada salah seorang suka kalau berpakaian pakai sandal yang bagus. Apa itu termasuk sombong? Kata Nabi, oh bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang yang keindahan. Sombong itu bukan itu. Sombong itu batarul haqqi wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya, ikhwan, hati-hati ya, ikhwan. Ini kata dzarrah sering diulang-ulang, Pak. Dzarrah itu atom yang paling kecil. Bayangkan kalau hanya sekecil itu saja, Pak, bisa membahayakan nasib kita di akhirat. Bagaimana dengan sombong yang lain? Nah, di sini Nabi SAW menunjukkan yang di antara bentuk kesombongan adalah apa? Sombong menolak kebenaran. Ini dia. Ada dua, menolak kebenaran. Takabur terhadap al-haq. Dan ini kita lihat banyak kisah di dalam Quran. Yang paling sering kita dengar adalah kisah Fir'aun. Fir'aun itu Pak, Quran apa sih jamaah? 9 mukjizat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Di antara yang paling penting adalah tongkat bisa berubah jadi ular. Karena waktu itu sihir adalah perkara yang paling digemari orang-orang Mesir waktu itu. Ya kan? Kemudian jemaah coba lihat, Pak, datang sihir berganti azab. Topan, angin topan mengazab mereka. Tapi itu belalang, darah, kodok, itu bukan dalam Al-Quran, Pak. Tapi mereka enggak. Ini mukjizat, Pak. Lihat. Jadi Bani Israel selamat dari azab itu. Ada hama, ada banjir. Hanya mereka yang kena, Pak. Harusnya hati mereka tunduk kepada kebenaran. Dia sudah melihat bagaimana mujizat itu datang. Tapi kalau sombong, Pak, sudah tertutup hati yang benar. Bayangkan dengan mata kepala dia melihat mujizat. Terbelahnya laut itu mujizat juga, Pak. Fir'aun melihat itu, tapi kesombongannya menutupi semuanya. Abu Jahal, kenapa dia tidak masuk Islam? Ada riwayat mengatakan dia pernah berbicara berdua dengan salah satu keluarga ponakannya. Wahai Ammi, itu Muhammad kan orang baik, orang baik. Kenapa kita tidak beriman? Kata Abu Jahal, kau tahu suku kita ini bersaing seperti kuda pacu. Dia menyambut tamu, kita menyambut tamu. Dia membela orang, kita membela. Dia punya nabi, kita tak punya nabi. Ada kesombongan terhadap kesukuan sehingga membuat dia sulit menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Islam. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini ada beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan kisah Nabi Adam dan iblis ya. Beliau mengatakan qala ba'du salaf awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibar. Kata sebagian salaf, dosa pertama yang dijadikan makhluk untuk bermaksiat kepada Allah adalah kesombongan. Yaitu apa? Allah Ta'ala menyebutkan kisah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Faman istakbara 'alal haqqi, kata beliau Imam Zahabi, siapa yang sombong terhadap kepada al-haq kama fa'ala iblis la yanfa'uhu imanuhu, maka imannya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Jemaah, ini banyak orang jemaah sudah tahu dalilnya, ya, dia menolak kebenaran. Dalil sudah datang dengan cepo welo-welo pak. Ya. Ini bahasa Inggris ya. Tapi kesombongan menolak pak. Ya, hadisnya, dalilnya jelas. Kenapa? Kenapa dia tidak menunduk kebenaran dia? Karena dia takut kehilangan followernya, takut kehilangan penghasilannya, takut kehilangan pamor pak. Jadi banyak yang terjadi orang-orang pak. Dulu Herakl hampir masuk Islam pak. Semua yang dia tanyakan ke Abu Sufyan, tanda-tanda kenabian jelas ada sama Muhammad SAW. Dia bilang kalau dia ada di sini saya akan cium tangan, saya akan cium kakinya. Dia adalah seorang nabi. Dia tes kepada pasukan-pasukannya, gimana kalau kita masuk sama? Itu pasukan pak lari semua dari Herakl. Maka Herakl tidak jadi. Dia bilang enggak, saya cuma ngetes aja, kembali. Ini menunjukkan di antara sebab orang tidak menerima dia adalah takut kehilangan pamor pak, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan gengsi, sombong. Itulah Herakl. Ya. Sama Abu Jahal tadi pak. Jadi menolak kebenaran. Jika telah datang dalil Al-Quran, hadis Nabi pak, ini adalah kebenaran, maka jemaah hendaknya kita tunduk. Sami'na. Jangan sampai jemaah kita mencari-cari alasan pak. Ya. Oh ini kan khilaf, itu pasti. Jemaah, kalau anda cari pak, yang menghalalkan zina ada. Kalau anda cari, yang menghalalkan judi, yang mengaku macam-macam. Kalau selalu mengatakan khilaf, ada khilaf. Ya. Jangan sampai kita selalu mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Ini sifat sombong. Ya. Dan ini kata sebagai salaf, ini termasuk iblis, was-was iblis. Kalau kamu mengaku salah, kamu menerima kebenaran, maka kamu akan jatuh pamor di hadapan pengikut. Nah ini jemaah. Jadi itu ya, kenapa iblis menolak kebenaran? Karena dia pakai akal. Saya ini dari api, dia dari tanah. Jadi menolak kebenaran, merasa lebih benar dari kebenaran karena hawa nafsunya. Dia melihat dirinya lebih besar daripada kebenaran. Ya, ketika didatangkan dalil dia tidak menerima. Dan dia makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, menolak kebenaran, mengikuti sunnah dengan mengikuti hawa nafsu. Ya, iyastajibu lak fa'lam annama fa'illam yastajibu lak. Kalau dia tidak mengikuti engkau Muhammad, maka berarti dia adalah mengikuti hawa nafsunya. Ada dua, ahlus sunnah mengikuti sunnah dalil, atau ahlul hawa mengikuti hawa nafsu. Ya. Baik jemaah. Kemudian yang kedua, takabur kepada manusia, merendahkan orang lain. Ini bentuknya Pak, tadi saya sebutkan ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang merupakan bentuk merendahkan manusia. Dia siapa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Siapa dia dibandingkan saya? Dia sudah apa yang dia sudah berikan ke tempat kita? Belum ada apa-apanya. Ini sombong Pak. Ya. Kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kelebihan jemaah, bukan untuk merendahkan manusia, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita banyak kelebihan. Untuk apa? Untuk kita syukuri. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Pak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tips agar kita bisa menghilangkan kesombongan jemaah? Ya.
Oh iya, juga saya bacakan juga hadis-hadis juga Pak Afwan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima." Surga dan neraka bertengkar atau berselisih di hadapan Rabb mereka. Faqalatil jannatu, maka surga berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, mali yadkhuluni du'afa'un nasi wa suqqatuhum." Kenapa yang masuk surga, yang masuk padaku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rendah? Lalu waqalatin nar, neraka berkata, ya, ini hadis Bukhari ya, "Uthirtu bil jabbarin." Adapun aku, lebih banyak orang yang masuk adalah orang-orang yang sombong. Masya Allah, jemaah lihat ini. Penghuni terbesar neraka adalah orang-orang sombong. Makanya Allah katakan, "Fabisa mathwal mutakabbirin." Sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan dirinya. Juga Allah Taala sebutkan, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada." Itulah negeri akhir, itu surga. Kami siapkan bagi orang yang tidak sombong dan membuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah, lihat ini. Ya. Kenapa jamaah gini, ikhwan? Tabiat manusia menyenangi diangkat. Itu tabiat manusia, menyenangi ketinggian, menyenangi dipuji. Semua orang punya tabiat seperti itu. Ya, maka ini yang akan bisa menumbuhkan sifat takabur pada diri seorang hamba. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa saja ya ikhwan agar kita bisa menghilangkan. Yang pertama ya ikhwan, merenungkan akibat ya akhir dari kesombongan itu sendiri. Nah, tadi sebutkan dalil-dalil ya tentang bahaya sombong. Al-Quran mencela, hadis mencela, ya. Tazkirun nafsi bil awaqibi, yang mengingatkan diri kita tentang akibat akhir dan pengaruh daripada takabur ini. Baik yang berkaitan di dunia, Pak, di dunia jemaah, orang sombong itu sulit menerima kebenaran dan sulit, dia selalu diliputi oleh kehebatan, sindrom apa namanya, ya, sehingga dia sulit merasakan ketenangan, apalagi di akhirat nanti. Ya, maka dengan ini memikirkan akibatnya, maka yuharrikun nafs, dia akan mendorong jiwanya untuk memperbaikinya. Ya, kemudian yang kedua, iyadatul marda wa musyahadatul mukhtabirin wa ahlul bala, mengunjungi orang-orang yang rendah, Pak. Seperti orang sakit, orang-orang yang terkena musibah, bencana, ya, mengiringi jenazah, menziarahi kubur, ya. Maka ini semua kata beliau di sini, mendorong jiwa kita untuk tidak sombong. Kalau apalagi kalau melihat mayat, Pak. Kalau kita lihat mayat, Pak, orang kaya dan orang miskin sama, Pak. Sama-sama masuk, nggak ada di bawah, Pak. Ya, sama semua. Kalau kita lihat banyak orang tidak kuat bisa tersadar ketika pakaian Nabi SAW mengatakan, siapa yang menghadiri jenazah, mensolat jenazah, pahalanya 1 qirat. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali peringatan dan pelajaran yang baik untuk merubah jiwa kita. Ya. Kemudian juga ikhwan, apalagi melihat orang yang sakit, orang yang ikhwan, tidak ada orang yang dapat bencana kecuali pasti ada yang lebih buruk dari bencana dia. Makanya melihat ke bawah perkara yang bisa menumbuhkan kesadaran kita. Kemudian juga ikhwan, ya, mujalasatu di'afin nasi wa fuqara'ihim, bermajlis atau bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang miskin, ya. Celakanya orang kaya tidak bisa. Biasanya makanya orang kaya biasanya bikin circle, ya, ada komunitas. Coba lihat Pak, komunitas orang-orang kaya, komunitas mobil gede, motor gede, komunitas pokoknya. Karena mereka hanya mau bergaul dengan sesama komunitasnya. Ini sombong. Ya. Makanya tadi jamaah Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk walimah yang hanya orang kaya yang diundang. Nah, jadi kalau bikin pesta khusus prepak di hotel hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Sementara walimah ini adalah kata Nabi a'linu, umumkan. Auli, bikin walimah, undang orang makan. Undang agar berbahagia, bukan di private begitu. Ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makan bersama mereka, duduk bersama mereka, ini semua akan menghilangkan kesombongan kita.
Di antara ikhwan kita ini ya rajin-rajin berjamaah Pak. Rajin berjamaah, Masya Allah Pak ya. Membuat kita tidak sombong. Ketemu orang yang Masya Allah penampilannya biasa, tapi ternyata imam bacaannya bagus. Kita tidak jadi sombong melihat orang. Kemudian juga ikhwan, at-tafakkuru bin nafs, memikirkan siapa kita, penciptaan kita. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya kita ini ada Hasan Al-Basri mengatakan kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marratain, bagaimana orang bisa sombong, orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Satu dari ayah kita dan satu dari ibu kita. Bagaimana sombong? Kita ini ya, perut kita penuh kotoran. Jika kita sakit maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita tidur maka tidak bisa berkutik sama sekali. Ini kalau kita tidur Pak, bahaya mengancam. Kita tua Pak, segala organ tubuh kita akan kembali melemah. Mau kemana orang sombong itu Pak? Pada saatnya nanti dia akan lemah. Ya, dia akan menjadi mantan pejabat. Dia enggak Pak? Kalau dia mantan pejabat mau jadi apa? Ya. Kalau dia terus-menerus hidup dia jadi tua. Hidupnya penuh dengan apa? Merepotkan orang Pak. Dibawa ke rumah sakit, kemudian pakai kursi roda. Dia tidak mampu berjalan sendiri. Jika dirinya mati, orang-orang berharap segera dikubur. Kalau enggak bahaya, ya enggak? 2 hari simpan dulu, enggak bahaya, nanti kita baul. Ya. Maka apa yang mau dibanggakan jemaah? Apa yang mau kita sombongkan? Ya. Kita berasal dari air mani yang hina. Maka Nabi mengatakan hanya Allah yang berhak untuk kibar. Wal azman aku. Dan itu ibadah jemaah. Apa inti ibadah? Mengagungkan Allah, menghinakan diri, ya kan? Kata Nabi, fa amma fil ruku' fa'azimu bihi. Kalau kau ruku' agungkan Rabb. Ya kan? Maka kalau kita sujud kita mengagungkan Allah, menghinakan diri. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah kita tinggikan, tubuh kita rendahkan. Wajah kita ini jemaah bagian tubuh yang paling terhormat. Tapi kita ratakan dengan tangan. Untuk apa? Untuk menanamkan kesadaran kita ini makhluk, kita ini hamba. Dan ini yang diinginkan Islam. Kita harus terus menanamkan kita ini hamba, bukan tidak boleh sombong. Hamba yang lemah yang selalu bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, baik jemaah. Ini ya, jadi memikirkan itu siapa kita ini. Apalagi kecat kalau hanya sombong karena fisik Pak. Akan masanya. Ada masanya umur 50 tahun. Ada penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Tua, enggak ada obatnya. Mau pakai skincare yang kayak apapun juga kalau tua kelihatan tuanya Bu. Setuju nggak Bu? Semua akan hilang, semua akan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan fana, akan hilang. 100 tahun yang akan datang Ibu, nggak tahu kita ada di mana. 100 tahun yang akan datang, rumah kita mungkin sudah ditempati orang lain, kita nggak tahu. Mungkin dijual oleh ahli waris kita. Dia pergi cari rumah yang lain. Hilang semua yang ada pada diri kita ya. Apa yang mau disombongkan? Karena itu ibadah dalam rangka menghina Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Jangan sombong. Hinakan dirimu di hadapan Allah. Setiap pindah rukun ke rukun ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara hikmah mengucapkan takbir agar menghilangkan sifat sombong dalam hati kita. Karena sombong bertentangan dengan ibadah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Perhatikan ayat ini. Allah menggandengkan ibadah dan kesombongan. Berdoalah kepadaku kata Allah, aku akan jawab. Yang enggak mau ibadah itu sombong. Maka sombong tidak pernah bisa berkumpul dengan orang yang taat kepada Allah subhanahu. Ya. Kemudian juga ikhwan, di antara an-nadharu fi siyari wa akhbaril mutakabbirin, merenungkan perjalanan sejarah orang-orang yang sombong yang pernah ada. Ya, kaum yang dulu pernah hebat, kaum 'Ad, hebatnya Pak dulu, peradabannya luar biasa Pak. Mereka diberi Allah kekuatan fisik yang besar-besar. Gunung batu aja bisa dia pahat Pak, jadikan rumah. Peradabannya luar biasa. Tapi kemudian Allah hancurkan, gak ada yang tersisa. Datang lagi anak keturunannya lain, Tsamud juga. Allah habiskan dalam sekejap. Hilang semua. Kemana mereka sekarang? Nah, memikirkan itu, ya. Maka ini yang membuat kita berpikir-pikir untuk kalau mau sombong. Ya. Kemudian juga ikhwan di sini
hamdun nafsi ala mumarasati ba'dil a'mal allati yata'affaqu minha katsirun minan nas mumarasatan dzatiyan. Ini. Jadi sekali-kali Pak kita mempraktekkan suatu praktek kehidupan yang Nabi SAW mengatakan al-badazatu minal iman. Hidup sederhana itu bagian dari keimanan. Gimana ya hadisnya? Al-badazatu minal iman. Hidup sederhana itu bagian dari keimanan. Ya. Makanya di antara sunnah sesekali itu pakai nyeker Pak, supaya kita merasa kita ini hamba. Jangan selalu merasa seperti raja, pangeran Pak. Hamba itu. Bagaimana? Nyeker Pak. Kita jalan kemana nyeker. Wah susah ya. Misalnya jamaah memenuhi kebutuhan sendiri Pak. Sesekali, selama ini kan ada membantu. Sekali-kali kita nyuci. Sesekali kita nyetrika pakaian sendiri Pak. Sesekali kita ke pasar beli apa, beli itu, terus kita masak sendiri. Angkat galon, udah berapa lama kita nggak angkat galon Pak? Iya. Ini jadi bergaul, duduk, masuk di warung makan yang sederhana, itu bisa menundukkan jiwa kita. Ya, warung apa yang sederhana ya? Padang juga mahal Pak. Iya, warung pagi dan petang pagi dan pagi petang. Oh dikit kok ya, dikit pagi. Masya Allah Pak. Ya Nabi SAW jemaah lihat ini. Pernah tidur ibu di tempat yang sangat sederhana. Di tempat namanya Masyubah. Karena waktu itu tahun ke-7 Hijriah Pak, didatangkan banyak sekali harta rampasan perang Bani. Ada fai itu yang tidak demokrat seperti Bani Nadir, Bani Quraidah diusir dari Madinah, banyak rampasan perang. Apalagi Khaybar ditaruhkan. Banyak kaum muslimin mulai kaya-kaya karena ada rampasan perang. Istri mereka mulai, istri Nabi radhiyallahu ta'ala minta jatah tambahan uang nafkah. Karena wajar selama 6-7 tahun mereka miskin Pak, karena makan makanan tengik. Aisyah mengatakan 2 bulan kami makan hanya air dan kurma coba. Tapi Nabi SAW Pak sedih dan tidak mengiring keinginan istri-istrimu. Apa pelajarannya? Beliau ingin menanamkan jangan tenteram dengan dunia. Nabi bisa sampaikan semua itu, tapi Nabi khawatir mereka akan terjebak dan tenteram merasa tertipu dengan dunia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, katakan wahai Muhammad, in kuntunna turid, katakan kepada istrimu kalau kalian ingin kemewahan, in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattiquna wa sahriquna sarajan jamil. Sini saya kasih semua. Atau kau pilih Allah dan Rasulnya. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Ada 3. Kau pilih Allah, Rasulnya dan negeri akhirat. Semuanya alhamdulillah mereka. Dan tapi yang menarik Nabi SAW Pak memboikot istrinya. Beliau tinggal di suatu tempat di atas masjid agak tinggi namanya tempatnya Masyubah. Kamarnya sederhana, pelepah kurma sampai ada Umar datang. Melihat Nabi SAW pelampungnya ada bekas pelepah kurma. Ya Rasulullah, kenapa kau tidak minta kepada Allah harta? Itu Romawi dan Persia raja-rajanya kafir tapi dikasih ilmu. Kau lebih berhak minta itu. Kata Nabi SAW, ama tarda anna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Kau tidak reda wahai Umar, mereka dikasih dunia, adapun kita akhirat. Nah ini akhwat, jadi dia Nabi sangat sederhana. Dia tadi al-badadatu minal hidup sederhana bagian dari iman. Sesekali jamaah kita bergaul, turun ke bawah, bermuamalah dengan orang-orang yang rendah, agar kita jangan sombong. Ya, makan bersama mereka, ya, bergaul dengan mereka, duduk mengunjungi rumah mereka. Itu semua akan ya menundukkan hati kita untuk tidak sombong. Dan kemudian juga at-tadhkiru dauman bima'ayir tafadhuli wa taqaddum yaitu mengingatkan kita bahwasanya ukuran kebaikan dan kelebihan insan adalah apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Itu sungguhnya kata Allah surah Hujurat, yang paling mulia di sisi Allah siapa? Al-bertakwa.
Ini yang harus jadi standar, parameter Islam melihat kelebihan apa? Ketakwaan. Tidak, bukan karena suku, ras, bukan jemaah. Bukan kaya miskin, bukan. Kalau kita pergi haji Pak, yang dilihat Allah bukan travelnya, mau haji apa, mau haji ratusan juta, mau miliar, Allah nggak melihat itu. Yang dilihat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi, kullu bani Adam, akullukum banu Adam. Setiap kalian anak cucu Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La yada'anna rijalun ya fakhrahum bi aqwamihim, hendaklah sekalian meninggalkan kesombongan terhadap sukunya, kaumnya. Ya. La yakunanna ahwanu 'ala Allah min al-ju'lan. Atau apa maksudnya? Tapi lihat, Nabi SAW mengingatkan kita ini dari mana ada, apa yang mau disombongkan? Ya. Baik. Kemudian juga ya ikhwan, di antara cara ayya'lama anna al-kibra min akhlaqil kuffar. Hendaklah dia mengetahui bahwasanya kesombongan adalah akhlaknya orang kafir. Ya, kafir ini melekat dengan kesombongan. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru bil ard. Nabi menyebut, Allah menyebut 3 ikonnya kekufuran. Qarun, Fir'aun, Haman, datang kepada mereka Musa membawa mukjizat kebenaran. Apa kata Allah? Fastakbaru, mereka sombong. Nah ini. Kemudian ikhwan, di antaranya ikhwan ayyajtahida fi an la yara nafsahu khairan min ahadin. Hendaklah bersungguh-sungguh jangan melihat diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya ikhwan, apa yang akan menjadi pembeda adalah akhir kehidupan kita jamaah. Maka ya akhi, kalau ada orang Masya Allah terjerumus dalam dosa, jangan kita jangan mencela orang yang berbuat maksiat jamaah. Bisa jadi mungkin dia bertobat, dia lebih baik dari kita. Adapun kita merasa diri sok suci, lalu kemudian kita sombong, ujub, ini masih berat. Ya, jangan selalu menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Bahkan harusnya kita selalu merasa kurang yang harus kita perbaiki. Ya. Al-Fudail bin Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, "In kunta tara anna fi hadzal masjid ahadan wa dunak laqad ubtilita baliyatan 'azimah." Kalau engkau melihat di masjid ini, kata Sufyan, kata Fudail ya, bin Sufyan, kalau kau melihat, ketika kau berada di masjid, kau melihat kiri kananmu dan kau merasa mereka lebih rendah dari kamu, berarti kau telah terfitnah dengan ujian yang besar. Ini bahaya kalau kita masuk masjid beribadah, lihat orang, ya ibadahnya. Ini kata beliau, ini ujian, ini fitnah sangat. Ya. Man ra'a annahu khairun min ghairi faqad istakbara. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, siapa yang melihat orang lain, siapa yang melihat dirinya lebih baik daripada orang lain, faqad istakbara, berarti dia telah sombong. Wa dzaka anna iblis innama mana'u min as-sujudi li Adam alaihi salam istakbara. Dan ini terjadi karena, coba lihat, iblis, siapa iblis jemaah? Ubadul jin, kata Ibnu Abbas, dia adalah hamba jin yang paling soleh jemaah. Bayangkan, ribuan tahun mungkin dia beribadah, namanya jin. Dia ditempatkan bersama malaikat karena keutamaannya ini. Tapi ada satu penyakit yang buat dia terlaknat sampai hari kiamat. Kenapa? Dia sombong, tidak mau sujud. Ini yang kita perhatikan. Kemudian juga ikhwan, mulazamatul du'a wa kasratut tadarrur ila Allah yu'idu min al-kibar. Di antara ikhwan selalu berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat sombong ini. Baik jemaah, ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sudah 1,5 jam. Capek nggak Pak Bu? Saya yang capek. Kita dulu ya. Baik, pada pertanyaan foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal masih. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ada istilah memperbaiki keturunan. Sehingga keadaan anak harus lebih baik dari orang
orang tuanya, apakah termasuk sombong? Dan perbedaannya atau berlebihan dan menjadi besar. Terima kasih. Ya, kalau dia ada merasa bahwasanya ada ras suku tertentu lebih baik secara syariat, mungkin tidak boleh. Tapi ya memilih menikah dengan pasangan yang terbaik dari sisi fisik, agama dibolehkan. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi dengan nasabnya, cantiknya, apalagi itu, statusnya dan agamanya, cahaya agama. Tapi tiga ini boleh kita pikirkan, boleh kita menjadikan pertimbangan. Fisik, gimana sih Pak kita mau beristri tapi nggak ada hajat masuk kamar, nggak tertarik mendatanginya, gimana? Apa tujuannya kita menikah kalau tidak ada ketertarikan untuk masuk kamar? Nah boleh. Nah, tapi kalau ada rasa bahwasanya keturunan ini lebih baik daripada keturunan itu, ya. Tapi kalau zahir misalnya kesolehannya, ya, kemudian ketampanan dan kecantikannya itu boleh menjadi pertimbangan, boleh. Tidak. Tetapi dia akan menjadi dosa kalau merasa yang lain rendah, yang ini yang baik, jadi tidak boleh. Ya. Jadi istilah perbaikan keturunan ini bisa 50-50, ya. Tergantung niat yang mengucapkannya. Kalau perbaikan keturunan, wah ini keturunan ini rendah, keturunan ini status sosial misalnya. Ini ningrat, ini nggak ningrat. Perbaiki keturunan agar anak kita nanti status sosialnya naik. Ini tidak boleh. Ini termasuk sifat jahiliyah yang dihilangkan oleh Islam jemaah. Berbangga dengan nasab. Jadi ini intinya. Kalau kata-kata perbaikan keturunan adalah bagian dari bangga dengan nasab, ini tidak terlarang. Ini sifat jahiliyah. Tapi kalau sekadar ingin mendapatkan istri yang bisa membawa kebaikan, ya, misalnya Pak, dengan cantik kita jadi nggak berzina Pak, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang lain mungkin ada masalah itu boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Silakan Pak. Ini saat di hadis Ahmad, riwayat Ahmad, itu disebutkan bahwa sikap sombong yang disukai Allah, sombongnya seseorang hamba untuk Allah saat perang dan sombong terhadap orang dengan sedekah. Allahu a'lam. Ini mungkin hadisnya saya belum lihat. Hasan di Goiri. Statusnya Allahu a'lam. Jadi ada riwayat, ada apa kata sombong terhadap orang sombong itu sedekah, ya. Pernah kan? Sombong saat bersedekah. Iya. Allah, sombong sendiri itu adalah dosa. Ya, saya lebih condong pendapat itu. Ya, tapi memang ada riwayat bahwasanya ada seorang sahabat ketika dalam perang dia berjalan dengan, ya, berjalan, kata Nabi, ini sombong, ini berjalan yang dibenci oleh Allah illa fi hadhil mautin, kecuali di keadaan ini. Itu hadis maksudnya. Jadi kalau sombong dengan niat untuk mempengaruhi musuh agar musuh ketakutan, itu boleh. Tapi asalnya sombong itu tercela, sama dengan hasad. Tadi mengatakan hasad tidak boleh kecuali dalam dua. Sesungguhnya itu bukan hasad secara syar'i, ya, secara pengertian syar'i itu ghibtah namanya. Kalau hasad ya tidak boleh. Tapi Nabi menyebut hasad untuk memberikan perhatian kepada kita. Tapi istilahnya sebenarnya adalah ghibtah. Mungkin sama dengan ini, sombong dalam apa tadi Pak? Sombong saat bersedekah. Ya, sombong saat bersedekah. Disebutkan kita. Sombong saat bersedekah tidak boleh lah. Terus satu lagi, sombong yang tadi saat perang, seorang hamba untuk Allah saat perang. Ya mungkin Allah alam saya perangnya. Tapi maksudnya mungkin ketika kita bersedekah saling berlomba-lomba dalam akhirat. Para salaf mengatakan, kalau kalian tidak bisa mengalahkan orang kafir dalam dunia, kalahkan mereka dalam akhirat. Yaitu maksudnya dalam amal soleh. Mereka sombong dengan kata Allah, wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Kata Nabi, kata Allah, jangan kalian belalakkan matamu melihat apa yang kami berikan kepada mereka, orang kafir. Zahratal hayatid dunya. Itu hanya bunga kehidupan yang cepat hilang. Jangan takjub, jangan terpesona kepada mereka. Nah, itu enggak boleh. Lalu apa kita kalahkan mereka? Kalahkan mereka dalam urusan akhirat dengan sedekah. Mungkin maksudnya itu. Tapi Allah alam hadisnya saya. Ya Ahmad nomor 22631. Iya, nanti
mungkin hadis sesuai, tapi pemahaman kita yang mungkin nanti kita. Yang jelas ikhwan, sombong itu dosa. Melawan sombong dengan kesombongan tidak boleh. Sombong itu sendiri dosa. Maksiat dilawan dengan maksiat tidak boleh. Ustaz, bagaimana respon terbaik menghadapi orang yang sombong? Ya, pertama, ya kita mengingatkan, ya, bermuamalah dengan mereka ya, Pak, ini penyakit ya. Kalau kita ada kemungkinan terkontaminasi, maka kita nggak boleh bersombong. Makanya di sini disebutkan di antara cara menghilangkan kesombongan, jangan bergaul dengan orang yang sombong. Ya, bergaul dengan mereka, circle mereka, lama-lama kita sombong. Iya nggak Pak? Pak, sebab terbesar kita terkontaminasi penyakit hati adalah bergaul dengan orang yang sama dengan itu. Pengaruh pergaulan besar sekali dalam agama Pak. Apalagi kalau masih remaja Pak. Pergaulan itu sangat mempengaruhi. Nah, karena itu jangan bergaul dengan orang sombong. Nah, kalau dia sombong, tetap harus bergaul. Ya, bergauli sekadarnya saja Pak. Dan kalau kita ada kekuatan, kemampuan untuk menasihati, kita nasihati. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.